Mas Tama pada hari ini. Dan hari ini saya akan membuat konten baru yang bernama OKB, Orang Kristen Banget. Dan saya tidak sendiri, bersama ada dua narasumber di sini. Ya, pester-pester yang hebat, pester-pester yang menggemparkan dunia kegelapan. Wow, Ya. Di sebelah kanan saya ada pester, siapa namanya? Otniel Hin Hadiprojo. Wih, hati apa? Otniel Hin Hadiprojo. Ponakannya Ben Hin, kan? Saudaraan lah, saudaraan. Oh, saudara. Kemudian sebelah kiri saya ada pester Febrianto Marbun. Febrianto Marbun. Wih. Mutar. Jadi dua pester kanan kiri saya ini apakah masih single atau sudah menikah? Masih single. Masih single? Udah ada. Udah ada yang benar nih. Udah ada. Selingkuhan. Calonnya. Calonnya. Ya. Puji nama Tuhan. Jadi pada hari ini teman-teman semua, ya, OKB ini adalah konten saya bersama dengan Crown Ministry. Pastor Febri dan Pastor Otnya adalah salah satu orang-orang yang melayani, atau salah dua, bukan salah satu deh, salah dua, karena ada dua orang-orang yang melayani di Crown Ministry. Crown Ministry itu apa sih? Bisa dijelasin nggak, Bro? Kayaknya Febri udah lebih pengalaman wakilnya soalnya. Wakilnya. Kita cari wakil dong. Apa sih Crown Crown Ministry? Ministry itu tempat pelayanan di mana kita melayani orang-orang yang direhab, khususnya di MDM. Kita melayani spiritual mereka, jadi kita melayani mereka lewat doa, kita melayani mereka lewat konseling. Jadi karena di dalam konselingnya, saya percaya ketika kita mendengarkan keluhan orang itu akan dihargai, merasa disayangi, dan terciptalah di situ namanya hubungan yang harmonis. Mantap. Beri kemuliaan. Bagi Febri atau bagi Tuhan? Tuhan dong. Kering. Ya, terkait dengan itu teman-teman, hari ini kita juga akan membahas tentang bully. Ya, Bully. udah, to the point aja deh. Pernah dibully nggak, Bro? Pernah lah. Pernah. Siapa duluan nih mau ngomong nih? Siapa? Odil dia kayaknya dia sering membuli dan dibully. Kering kali. Pernah dibully dalam hal apa? Gak punya pengalaman nggak? Dulu waktu zaman sekolah SD. Dibulinya apa tuh? Karena dibulinya anak pendeta. Kenapa dong? Saya juga anak pendeta. Anak pendeta yang hidupnya harus hidup kudus. Oh, hidup kudus. Iya. Borongnya kudus. Kudus. Nah, terus apa lagi? Ada lagi nggak? Terus orang gendut. Orang gendut. Berarti SMA udah gendut. SD. Emang dari dulu pas segini-gini aja di badan ini. Mirip teman saya berarti ya. Iya. Habis. Nanti itu. Harus Luar biasa. Beda. Nah, terus ada lagi nggak, Bro? Udah itu aja. Nah, Bro Febri gimana? Pastor Febri gimana? Bully ya. Pengalaman bully. Kalau kita kembali kepada pengertian bully adalah perilaku yang tidak menyenangkan yang dilakukan kepada seorang Yes. lewat tindakan verbal, tindakan menyakiti hati, pasti pernah lah dibully. Dalam hal apa tuh? Dibully di sekolah ya kan, agama Kristen. Dari agama aja kita udah pernah dibully. Kalau lu Kristen ya kan, adanya perbedaan. Terus waktu itu dibully lewat prinsip-prinsip, jadi kita dibully ya kan. Contohnya di LG tuh kalau ada ini di Little Gathering ada perbedaan aja, banyak orang yang membuli kan. Ya. Nah, gitu. Jadi memang yang tindakan yang membuat orang sakit hati itu sudah membuli. Melalui verbal, non verbal, ya kan. Pernah nggak ada peristiwa yang kalian dibully terus sampai terngiang sampai sekarang? Pernah. Apa tuh kira-kira? Bro? Ya itu yang apa buat dibulinya waktu anak pendeta. Anak pendeta. Iya, katanya anak pendeta itu kita nggak bisa ikut-ikutan kayak merokok atau apapun. Padahal kita harus hidup kudus ya. Gitu. Jadi kalau anak pendeta itu dalam dosa itu nggak mencerminkan bapaknya. Betul. Oh, Bro. Kalau gua dibully justru di gereja. Oh, di Kita akan bahas apakah di gereja ada bully? Kita dulu. Apa kira-kira? Jadi waktu itu gua baru tamat kuliah. Biasalah tamat kuliah SMA langsung kuliah kan. Iya. Masih belum mengerti apa-apa karena tidak ada pengalaman pelayanan, paling setahun 2 tahun itu pun praktek. Iya. Nah di tempat gue sekarang, gue dibully waktu jadi ketua retreat. Kenapa tuh dibully? Ketua terus dibully Bersama Pastor Kori. Dia belum hadir, belum lahir ya. Jadi dibully ada salah satu bukan penatua sih, orang jemaat biasa. Ini nggak bisa ngapa-ngapain. Oh gitu. Iya, akhirnya dengan Itu ngomong di depan, Bro. Ngomong. bukan di depan saya, depan umum. Wih, Di depan umum. Mantap. Itu orang gereja. Orang gereja. Di gereja lebih serem. Terus ada Terus itu saya jadikan suatu motivasi bagi saya, dan puji Tuhan saya bisa berkembang dari apa yang saya harapkan, lebih dari apa yang saya harapkan, karena saya percaya ketika orang membuli kita terus kita ambil positifnya saja sebagai motivasi buat diri kita percaya lah itu akan menjadi batu loncatan bagi kita, justru bukan jadi batu sandungan tapi jadi batu loncatan untuk kita lebih survive lagi, karena bagi saya pembalasan yang paling tepat itu bukan kita nggak balas ngebully tapi menunjukkan prestasi kita kepada orang lain. luar biasa.
Dan orang itu sekarang nggak bisa ngapa-ngapain. Masih gereja? Masih, cuma Masih ngebully juga? nggak pernah. Oh. Udah redup suaranya. Udah redup suaranya. Kalau Pastor Aldi, dia kan tadi Pastor Febri kan udah jelaskan bagaimana dia punya pengalaman bully di gereja. Emang Pastor Aldi pernah dibully di gereja? Dibully di gereja nggak pernah, belum pernah. Penguasanya nggak bisa. Jangan, jangan dia pelaku membuli. Kalau saya pernah dibully di gereja. Jadi saya punya teman-teman SMA. Kebetulan teman-teman SMA ini teman-teman tongkrongan saya. Ya, kadang-kadang mereka suka ke gereja juga bersama dengan saya. Jadi ke gereja mereka emang nggak bully, tapi pas mau persembahan dia bilang, wih, gerejanya persembahan, jangan pakai baskom lagi persembahan. Mantap. Jadi bully-bully itu, dia juga pernah ngerasain juga dibully, wah anak pendeta tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Pernah nggak ngalamin itu? Sering. Nah itu berarti udah dibully dong ya di Iya. gereja. Dan kira-kira apa sih yang membuat orang itu bisa membully itu apa sih kira-kira faktornya? Menurut pastor ini, kedua pastor ini, Dari senior dulu. coba dari pastor Kalau ini, ini ya, apa sih yang membuat orang tuh terdorong membully yang seseorang? pertama, saya berpikir kalau manusia cenderung untuk berbuat sesuatu yang gak baik itu lebih cepat daripada untuk berbuat lebih baik. Jadi lebih cepat melihatnya tidak baik. Terus saya pikir juga ada sesuatu yang mungkin di kitanya itu lebih baik, ternyata di orang itu nggak baik, tetapi orang itu iri dan justru nggak boleh kita supaya bagaimana kita tidak bagus di depan umum gitu. Oh, jadi itu lebih kepada ada rasa iri. Jadi seperti itu ya, seperti kalau saya rasa ya. Jadi kan kalau pasti ada sesuatu nih, kenapa orang itu bisa ngebully ya kan? Padahal kita nggak pernah jahat sama dia, padahal kita nggak pernah ngurusin dia, padahal kita nggak pernah apa ya kayak nggak pernah, udah nggak mau tahu soal dia, tapi dia selalu ini berarti ada yang sesuatu nih dari kita yang istimewa yang dia nggak punya. Itu dia iri gitu. Kalau menurut pastor Aldi gimana? Kenapa orang bisa terdorong membully seseorang? Menganggap remeh kayaknya. Menganggap remeh. Menganggap remeh. Padahal kita diam aja, dianggapnya nggak bisa gitu. Nggak bisa melakukannya. Padahal kita diam-diam tapi bisa melakukannya ya. Nah itu terkadang udah dibully duluan. Oh gitu. Jadi karena menganggap remeh orang lain, yang satu karena menurut pastor Febri lebih gampang melihat yang tidak baik ya, Betul. dibandingkan melihat yang baik. Nih, ini kan ada kasus misalkan di Alkitab nih. Pernah dengar kasus Nabi Elisa nggak? Iya. Yang pernah dibully botak-botak. Iya, botak. Nah, terus Nabi Elisa mengutuk anak itu ya, atau dia akhirnya yang membuli dia adalah orang-orang yang mati ya pada umumnya. Menurut Bro, apakah pembulian itu kita harus balas ketika kita dibully atau kita hanya diam saja? Atau kita hanya malah mengasihi? Coba gimana? Kalau menurut gue sih itu kan Boleh nggak nih pertanyaan gini? Boleh nggak orang membela diri ketika dia dibully? tergantung pribadi kita masing-masing sih ya. Maksudnya itu tergantung respon kita masing-masing karena respon kita yang membawa kita bagaimana kita di depan umum kan. Iya. Di depan banyak orang karena yang dilakukan oleh anak-anak kita anak-anak ya kalau nggak salah ya. Iya, anak-anak emang Anak-anak itu tindakan Elisa. verbal ya, itu Iya. mempermalukan. fisik, Ya, fisik yang Nabi Elisa. botak ada gitu kan ya. Iya. Tetapi saya pikir untuk di yang relevan sekarang ketika kita dibully justru nggak usah ngebalas lah, tapi nunjukin prestasi kita aja udah cukup. Tapi itu kan menunjukkan prestasi itu kan ada waktu, Bro. Iya, tapi Contoh waktunya kan nggak instan. betul, tapi bagi saya ketika kita menunjukkan prestasi dan kita bisa menunjukkan itu pembalasan yang paling tepat. Karena Alkitab juga bilang ketika kita menaruh kebaikan, kita berbuat baik kepada yang jahat, kita menaruhkan bara api di kepalanya dia. Ya, kan? setuju saya. Kalau menurut Pastor Oten gimana? Kalau menurut saya sih, Apakah perlu orang dibully itu pada saat dibully dia membela, apakah dia harus membela atau berdiam atau bagaimana? kalau menurut saya sih mending kita berdiam saja. Berdiam. Biar Tuhan yang membalas. Wih, abang. Karena saya Atau keluar dari grup. Ribu. Kan di grup kan suka ada bully-bullyan tuh, ada yang keluar tuh. Kayak kemarin dia ada yang perang terus keluar. izin pamit ya. Nggak mau pamit. Itu diingetin lagi tuh, ada orang yang ingetin ya kan. Terus gua tanya. Gimana Pastor Oten? Kalau menurut saya sih mending diam saja karena saya dididik sama orang tua saya biar pembalasan itu hanya dari Tuhan saja. Meskipun nih, oke, saya setuju dengan Pastor Oten, diam saja. Tapi meskipun ada bulian di dalam diri kita dari orang lain ya, dan bulian itu mengandung fitnah, ngerti nggak? Iya. Jadi bukan sesuatu yang benar. Contoh kalau misalkan orang bully saya gendut, kata itu benar saya gendut. Contoh begitu. Tapi kalau ada orang membuli saya tentang orang tua saya, tapi itu fitnah, apakah kita berdiam diri saja? Sometimes kadang-kadang kita harus berdiam. Kadang-kadang kita harus berdiam. Terus gimana? Ini menarik nih. Kita mau kalau kita sudah jelek di depan orang itu, kita mau berbuat baik, kita mau baikin dia, kita anggap raja, tetap kita akan jelek di hadapan dia. Betul. Nah, kita akan tetap jelek di hadapan dia. Tetapi ketika kita berdiam, ketika kita menunjukkan prestasi kita, nggak pasti Tuhan nggak tidur lah. Tuhan nggak tidur. Tuhan tahu mana yang benar, yang nggak benar. Saat seiringnya waktu, kebenaran itu pasti akan terungkap. Oh gitu. Nah, Setuju nggak? Setuju banget. Atau mau nambahin? Setuju banget karena bagaimanapun
kalau kita membalas, kita kan juga meladeni orang-orang yang nggak berguna. Iya. Kita bergunakan waktu kan sebaik-baiknya. Meskipun itu fitnah. Betul. Bulinya itu fitnah maksudnya. Padahal kita nggak seperti itu, tapi dia bully kita seperti itu. Betul. Saya dulu pernah difitnah keluarga saya. Apa? Jadi papa saya dulu kan sales. Sebelum jadi hamba Tuhan, Ya. papa saya itu sales obat. Ya. Terus difitnah bawa uang kabur perusahaan. Oh. Sampai kita berdoa Tuhan, biar Tuhan yang tahu yang membalas. Tapi banyak yang bully tuh. Banyak yang mulai sampai keluarga pun ikut terpengaruh. Oh. Terpengaruh. Tapi berjalannya waktu 2 minggu kemudian Tuhan membalikkan itu semua. Kita percaya ketika kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan gak bakal tinggal diam. Itu aja sih. Jadi Tuhan balikkan itu semua. Oke, saya setuju sekali dengan Pastor Febri dengan Pastor Oli. Tapi ada yang mau saya tanyakan ini mitos atau fakta ya? Biasanya orang korban bully cenderung sukses. Mitos atau fakta? Tergantung sih, tergantung. Fakta. Kata dia fakta, kata dia tergantung. Tergantung respon kita menanggapi bulian itu. Iya betul itu dia. Karena ada orang juga yang sampai bunuh diri di bully. Iya. Betul. Ada juga yang depresi kan. Depresi dan jadi sempat untuk gangguan mental dia. Ada juga yang menjadikan itu motivasi. Makanya bulian yang kita terima, bulian yang kita hadapi, tergantung respon kita menghadapinya bagaimana. Kalau kita menghadapi respon itu sebagai kita motivasi, mungkin kita bisa akan sukses. Tapi kalau kita terus saya dibully, lama-lama kita depresi, mah bisa jadi punya kesehatan mental kan. Tapi kita tergantung respon kita menghadapi itu sesuatu. Saya punya analogi begini. Saya mempunyai analogi yang selalu mempengaruhi hidup saya. Ketika saya contohnya ini, saya mempunyai iPhone 11 Mac Pro. Saya beli dengan hasil kerja keras saya puasa, makan untuk nabung Mac Pro saya. Tiba-tiba ada suatu anak kecil menyenggol Mac Pro saya dan sampai rusak hang. Ya kan? Ini saya punya respon nih. Saya mau marah, apa saya mau memaafkan dia? Respon mana yang saya pilih? Nah, sebagai anak Tuhan, sebagai yang udah kenal Tuhan, sebagai yang sudah mengalami Tuhan atau mengenal kebenaran firman Tuhan, pasti respon memaafkan walaupun benar. Jadi tergantung respon kita. Kita mau menerima bulian itu sebagai motivasi atau menjadikan itu sebagai depresi dalam hidup kita. Ya saya pikir sebagai anak Tuhan kita harus menghadapi bulian itu sebagai motivasi agar kita next level lagi. Kita ingat besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Betul, setuju. Kalau menurut Pastor Oli gimana? Apa tadi tuh? Lupa kita. Ngomong lagi. Itu betul fakta. Orang yang menjadi korban bully cenderung hidupnya lebih berhasil. Fakta kalau menurut saya. Karena tergantung dari respon kita juga sih. Karena kebanyakan jika kita merespon itu untuk menjadi berkat, memacu kita itu bakal menjadi sukses. Yes. Tapi kalau kita untuk aku dibully gitu, jadi kita merasa merenung, ya itu tergantung ke diri kita sendiri sih. Kalau diri kita untuk merespon itu bully itu dengan positif, percaya ya itu bakal menjadi sukses aja. Gitu. Setuju saya. Karena pada dasarnya banyak orang yang kalau orang yang menjadikan bully itu sebagai motivasi, pasti dia hidupnya akan berhasil. Iya, betul. Nah, sekarang kan ini zamannya zaman medsos nih. Iya. Oke. Ini yang pertama ya zaman medsos. Betul. Terus yang kedua, udah mulai banyak nih akun satir yang tanda kutip mengkritik hamba Tuhan. Betul. Ada akun yang mengkritik jam tangannya hamba Tuhan harganya berapa, bajunya harganya berapa. Pernah lihat gak Instagramnya itu kan? Terus yang style. style kan? Ada juga yang mengkritik ajarannya hamba Tuhan. Nah, kalau misalkan ini kan bro berdua adalah kan pesta hamba Tuhan. Kalau menjadi orang yang korban bully dibully di medsos, apa yang bro harus lakukan? Apakah harus membela diri di medsos juga atau bro hanya berdiam saja ketika melihat itu? Kalau saya sih yang pertama buat saya harus mempunyai sikap tenang dulu. Tenang. Dia kan di medsos nih, nggak ketemu orangnya kan? Tenang dulu. Nggak ketemu orangnya, dia nggak tahu siapa nih. Iya. Terus saya mempunyai sikap tenang dulu. Kalau saya emosi, saya nggak jauh beda sama dia. Kalau saya balas saya nggak jauh beda sama dia. Saya cuma sikap tenang dulu. Saya reda dulu emosi saya berdoa dulu. Yang kedua, ya saya blok aja akunnya dia. Saya blok akunnya dia. Tapi orang-orang tahu jadinya, orang-orang satu dunia medsos kan tahu. Ya nggak apa-apa, maksudnya kita blok aja akunnya dia daripada kita stres setiap hari melihat dia. Kita hindarin aja orang kayak gitu. Kalau bro gimana? Pastor gimana? Kalau menurut gua diam aja, berdiam diri, berdiam terus. Kalau misalnya itu nggak benar pengajarannya, kita jangan ikuti. Jangan seperti orang-orang nabi palsu di luar sana kan. Tapi kita ikuti sesuai dengan Alkitabiah aja. Gitu. Jadi hanya diam saja, nggak membela diri, meskipun dibully di medsos gitu. Iya, biarin aja sudah. Karena nggak kalau kita balas lagi Nggak ada habisnya. Iya. Tapi kan ada undang ITE, kan kita bisa mempenjarakan itu orang. Iya.
memang ada undang-undang ITE ya. Cuman kalau untuk kasus membuli seperti itu mungkin agak ribet ya. Itu kayaknya kayaknya persoalan yang nggak harus kita urusin sebenarnya sih ya. Karena masih ada kayak ada pekerjaan-pekerjaan yang masih positif yang harus kita kerjakan dibanding kita jangan sampai terkuras pikiran kita, waktu kita di situ doang, jadi stres kita di situ. Betul. Setuju saya. Bro setuju? Setuju banget. Nah sekarang hari ini yang mau saya tanyakan, bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan dengan orang yang membuli kita, ya kan? Karena orang yang membuli kita kan pasti bully terus nih. Kalau kita diem kan membuli terus. Terus apa yang membuat kita bisa bertahan? Yang pertama, yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mengasihi orang yang membuli kita dan kita tidak membalas membuli? Yang pertama sih kembali lagi bagi saya, yang pertama kita harus mempunyai sikap tenang, karena semua mempunyai sikap tenang itu nggak dimiliki semua orang. Karena kadang-kadang kita dibully, dibalas, apalagi di medsos ya. Medsos kita tahu sendiri, jangan gampangnya ada orang membuli kita di WA, kita tinggal balas sebenarnya. Kita harus mempunyai sikap tenang supaya kita tidak membalas lagi bulian itu. Yang kedua, kita tinggal tunjukin aja prestasi kita kepada orang yang membuli kita. Saya percaya lama-lama dengan meningkatnya prestasi kita, bulian itu akan turun. Terus bagaimana memang kita mengasihi orang itu sedangkan prestasi belum ada nih, misalkan prestasi belum kunjung kita hadirkan. Ya itulah namanya di dalam proses ya. Iya, di dalam proses itu ya kita harus cara mengasihi orang yang membuli kita gimana? Kita bawa doa. Saya dalam doa. Dalam doa ya kan, kita sebut namanya, kita berkati dia dalam doa kita. Ya kan? Tapi kita nggak ngobrol sama dia, apa kita masih ngobrol? Masih dong, say hello. Mungkin untuk membuli kita say hello masih dong. Harus menyapa. Makanya saya pikir gini, kita nggak bakal bisa merubah dia. Kita setuju, manusia nggak bisa berubah. Tapi ketika kita berdoa, kita bawa saya namanya di dalam doa kita, saya percaya Tuhan mampu mengubah hidupnya. Yes. Kalau Pastor Otnya gimana? Tadi apa lupa? Masih muda. Itu makanya orang-orang malah nih. Bagaimana Pastor Otnya menganggapi bahwa orang-orang yang korban bully itu bisa bertahan di dalam hidupnya? Yang kedua, bagaimana orang yang jadi korban bully itu bisa mengasihi orang yang dibulinya? Yang pertama harus mencari komunitas yang baik dulu supaya dia tahu dan ditopang sama orang-orang yang baik-baik. Kedua, dari orang tua sih, orang tua yang mau menguatkan kita meskipun kita dibully sama orang lain. Jadi kita curhat ke orang tua. Perlu. Karena itu orang tua tempat kita juga. Terus yang nomor 2 tadi apa? Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang membuli kita? Yang kita harus memaafkan. Ya bagaimana caranya supaya bisa memaafkan? Ya dengan cara kita jangan ada dendam sama mereka. Doain aja, mendoakan gitu loh. Kalau misalnya mereka tidak bisa bertobat aja ya sudah. Itu kehendak Tuhan itu. Tapi kita hanya bisa berdoakan aja. Dan kita nggak boleh benci. Jangan benci. Tetap jadi teman. Oke teman-teman semua, luar biasa. Dan hari ini saya minta kedua pastor ya di akhir closing ini, coba ada nggak satu kata yang menguatkan atau satu kalimat yang menguatkan bagi teman-teman semua yang nonton pada hari ini. Mungkin dia seorang yang korban bully, kan kita nggak tahu, atau malah dia jadi pelaku bully. Bagaimana coba dari pastor masing-masing, bagaimana atau dari pastor Febri, bagaimana memberikan satu kalimat atau satu kata kepada orang-orang yang nonton kita? Buat yang suka ngebully, stop ngebully. Kita nggak tahu apa yang terjadi kepada korban bulian kita. Kita nggak tahu dampak perkataan kita kepada orang yang kita bully. Buat yang pernah dibully, tetap semangat, karena saya percaya hidup kita terlalu berharga dibanding bulian itu. Oleh sebab itu, buat kita semua teman-teman, stop ngebully, karena kenapa? Hidup kita terlalu berharga. Terima kasih. Yes, luar biasa. Kalau pastornya? Kalau menurut saya, stop jangan membuli orang lain lagi. Hidup benar di hadapan Tuhan saja. Karena bagaimanapun kita kan tahu kondisi orang lain, dan kita harus benar-benar mengasihi, jangan membuli gitu. Itu aja sih. Buat teman-teman yang pernah dibully apa? Bertobatlah. Tapi Pastor Roger nggak jadi pelaku pembulian kan? Dalangnya. Oke, thank you banget Pastor Roger udah mampir di channel YouTube saya bersama dengan Crown Ministry dalam konten orang Kristen banget. Jangan lupa ada subscribe YouTube Pastor Roger. GBI segitiga kampung Melayu. GBI segitiga. Pastor ya, GBI Volker. Ya. GBI Volker. Semua bawa nama gereja pelan banget. Oke, jangan lupa subscribe GBI Kampung Melayu dan GBI Volker, dan akhir kata saya dengan Pastor Otniel dan Febri, jangan goyang. Yes. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom.